Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan pekerjaan saya atau tugas saya di pendidikan guru penggerak, yaitu di tugas 31.A.9 koneksi antar materi pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh saya sendiri, Hidayat Bahtiar, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Boyolali. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Dalam dunia pendidikan, ada beberapa semboyan yang dikenal dengan Tut Wuri Handayani, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa. Ketiga semboyan ini memberi pengaruh besar dalam dunia pendidikan, khususnya pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai guru, kita harus memberikan suri tauladan kepada anak didik kita. Di setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan usaha yang keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka, ing madya mangunkarsa, sehingga peserta didik dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapinya sendiri. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil suatu keputusan? Di dalam setiap pengambilan keputusan sangatlah berpengaruh terhadap nilai-nilai yang ada pada diri kita. Kita harus bijak dalam memilih dan memilah keputusan apa yang akan kita ambil dan dampaknya ke depan. Selalu berpikir positif akan menanamkan nilai-nilai positif dalam diri kita, sehingga kita dapat menentukan keputusan yang terbaik ke depannya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Coaching merupakan keterampilan yang sangat urgent atau penting dalam menggali dan menentukan solusi suatu masalah yang terjadi, baik masalah kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Proses coaching model Tirta dapat mengidentifikasi masalah dan membuat pemecahan solusi secara sistematis. Konsep coaching model Tirta sangat cocok bila digabung dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan ini sebagai bentuk evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Sebagai seorang guru dalam memimpin pembelajaran, kita harus memiliki kemampuan dalam mengelola emosi, baik emosi dalam diri maupun emosi peserta didik. Ketika kita menyadari dan mengenal emosi kita serta anak didik kita, maka akan berdampak baik bagi dunia pendidikan, dan ini akan terintegrasi langsung ke dalam diri kita sehingga akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Karena dengan mengenali emosi, maka keputusan yang kita ambil akan sejalan dengan apa yang kita harapkan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Dalam pembahasan studi kasus, moral atau etika sebaiknya kita jangan memutuskan terlalu terburu-buru. Diperlukan kesadaran diri, keterampilan dalam berhubung sosial. Untuk itu diperlukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Jika permasalahan yang dihadapi terhadap pelanggaran aturan atau hukum, ini berarti terdapat bujukan moral. Kita sebagai guru sudah sebaiknya kembali kepada nilai-nilai kebenaran. Pertanyaan keenam, yaitu bagaimana pengambilan keputusan yang tepat
tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan yang tepat, sudah sewajarnya akan terwujudnya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Untuk itu kita perlu menentukan keputusan terbaik yang akan kita ambil sehingga berdampak positif di kemudian hari. Pertanyaan yang ketujuh, apa kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dilema etika membuat kita harus bijak dalam mengambil keputusan, karena dilema etika terdiri dari dua kasus yang sama atau sama-sama benar namun saling bertentangan. Kasus dilema etika, kita perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan. Kita harus berpikir hasil akhir yang kita ambil sesuai dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Kita harus melihat dasar aturan yang kita ambil serta menciptakan lingkungan yang positif, kondusif sesuai dengan prinsip berbasis rasa peduli. Pertanyaan ke-8, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid? Dengan mengambil keputusan yang bijak, maka akan berdampak pada hasil akhir. Merdeka belajar memberikan siswa kebebasan dalam mengembangkan kompetensi yang mereka miliki sesuai dengan kodratnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Siswa akan merasa nyaman dan termotivasi serta memiliki minat yang tinggi karena pembelajaran berpihak pada murid dan disesuaikan dengan minat serta gaya belajar mereka. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah sewajarnya menanamkan hal-hal positif pada anak didik, karena ini akan berpengaruh sangat besar pada kehidupan anak-anak didik. Guru diibaratkan seorang petani menanam benih, benih tersebut dapat tumbuh subur apabila dirawat dan dijaga dengan baik. Demikian juga murid. Kita sebagai seorang guru bertanggung jawab untuk dapat mengembangkan potensi murid seperti halnya menanam benih untuk mendapat hasil yang bagus, sehingga segala keputusan guru akan berpengaruh pada masa depan murid. Pertanyaan yang ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini adalah keterkaitan modul-modul sebelumnya, yaitu sebagai seorang guru dalam pemimpin pembelajaran kita harus memahami dan menguasai mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam pengambilan keputusan harus didasarkan budaya positif yang akan mengantar kita pada lingkungan pembelajaran yang nyaman, aman, dan kondusif. Yang selanjutnya adalah seorang guru sebelum mengambil keputusan harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness agar dapat mendorong dan mengantarkan murid pada profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, begitu banyak dilema etika serta bujukan moral. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus bijak menyikapi hal ini, sehingga kita perlu menguji dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk mengetahui masalah yang kita alami merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kita dapat menentukan dan menemukan solusi dari apa yang kita hadapi. Keputusan yang kita ambil akan berdampak pada murid dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.